Langsung saja Mas, Ya, tadi malam kita ya, sudah saksikan bersama terkait pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh Cagup dan Cawagup kita nantinya. Lalu ya, seperti apa Anda menilai dari pemaparan visi misi tersebut? Silahkan Mas Nirwono. ya baik. Dari ketiga paslon tadi sebenarnya secara umum masih berupa gambaran umum saja ya Jakarta menjadi kota global. Tetapi yang lebih spesifik lagi saya lihat di paslon nomor 3 ya, yang menjelaskan secara lebih rinci sebenarnya tentang terkait kota global ya, di mana disampaikan juga seperti indeks kota globalnya. Kemudian kalau nggak salah ingat Mas Pram memastikan akan mentargetkan 50 besar kota global, di mana Jakarta sekarang posisinya di 74 misalnya. Jadi ini lebih konkret ya. Sementara kalau untuk pasangan nomor 1 RK Suswono secara umum bagus, tetapi belum kepada teknis pelaksananya bagaimana menerapkannya serta targetnya seperti apa. Dan sementara untuk paslon nomor 2 secara umum juga masih dalam konteks global ya. Tetapi kembali lagi konkretnya mau seperti apa ini yang belum tergambarkan di paslon nomor 2. Nah, kemudian juga menjadi catatan ini Mbak Yu, yaitu pemilihan ini kan gubernur dalam konteks 5 tahunan ya. Artinya apakah program kota global yang mereka tawarkan ini dapat diterapkan dalam 5 tahun ke depan? Karena secara teknis misalnya saat ini sudah ada rencana kerja pemerintah daerah 2025, sudah ada APBD 2025. Ini perlu dicek apakah program-program yang dijanjikan dalam konteks kota global, terus ada program pelatihan, bahkan ada program-program pemberian uang ya, sekian juta rupiah misalnya ke beberapa wilayah ya. Ini apakah sudah masuk di dalam APBD? Kalau tidak, bisa dipastikan untuk tahun 2025 program-program yang ditawarkan tadi belum bisa diterapkan. Artinya masih 2026 untuk dilakukan penyesuaian. Ini penting untuk dipahami bahwa apa yang dijanjikan namun juga kampanye ya Mbak. Artinya pasti yang bagus-bagus yang ditawarkan. Nah, yang lebih penting lagi bagi warga pemilih adalah melihat ataupun juga mengkritisi apakah program yang ditawarkan tadi itu realistis untuk diterapkan atau tidak, dekat dengan keseharian kita apa tidak ya. Misalnya tadi soal pengangguran, lapangan kerja ya. Kemudian ada job fair juga misalnya di beberapa wilayah nanti, dan ujung tombaknya ada di kelurahan RT RW. Ini kita bisa merasakan langsung kan kalau bagi warga Jakarta bagaimana lingkungan RT RW kita, bagaimana lingkungan kelurahan kita untuk menghadapi kota global tadi Mbak Ayu. Ini poin terbesarnya. Mas Nirwono, bagaimana Anda melihat atau sejauh mana sih visi dan misi yang dipaparkan oleh para Cagup dan Cawagup ini sejalan dengan undang-undang yang sudah berlaku saat ini, mengingatkan Ya. Jakarta ini nantinya sudah tidak menjadi ibu kota begitu? Betul sekali Mbak Ayu. Kalau kita mau pegang terhadap pasal 3 ayat 2 di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di situ kan dengan jelas dikatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota global ya. Kemudian sudah ada arahan apa saja yang akan dilakukan. Kita sudah punya RPJMD Jakarta 2025-2045 bahkan yang mengarahkan kota global. Kemudian juga sudah ada rencana tata ruang Jakarta 2030 dan 2022 sampai 2024 ya, 2042 untuk rencana detail tata ruangnya. Artinya siapapun gubernurnya itu wajib mengarah ke kota global sesuai yang sudah diarahkan peraturan. Nah, PR-nya adalah tadi malam ini ketiga paslon tadi memang sedang mencoba kira-kira program apa yang bisa ditawarkan kepada warga Jakarta, terutama dalam konteks peningkatan kualitas SDM ya. Kita mendengar ketiga paslon bercerita tentang kota inklusif ya, kota ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas. Nah, yang menjadi PR adalah konkretnya mau seperti apa nanti. Misal kalau kita bicara kota yang inklusif untuk disabilitas. Yang paling mudah misalnya, tadi malam saya belum melihat konkretnya, seperti misalnya bagaimana transportasi publik tadi bisa diakses dari rumah ke rumah ya buat disabilitas atau lansia. Kondisi trotoar kita bagaimana, kondisi halte stasiun kita bagaimana, apakah sudah ramah disabilitas atau tidak atau belum sama sekali. Ini yang PR kedua. PR ketiga, kualitas SDM kita. Sebagian besar membicarakan soal masalah warga masyarakatnya nih Mbak. Nah yang justru kelewat, saya tidak melihat dari ketiga paslon tadi itu bagaimana kualitas dari teman-teman di birokrasi ya, karena pelaksananya kan ada di birokrasi, dan juga kualitas SDM di teman-teman wakil rakyat. Bagaimanapun juga kedua unsur tadi justru penting Mbak, karena program apa yang ditawarkan pelaksananya kan ada di teman-teman di Pemda. Kemudian yang menyetujui anggaran ada di wakil rakyat. Apakah mereka juga tidak ditingkatkan kualitas SDM-nya tentang kota global tadi Mbak Ayu. Nah ini tadi malam belum tersentuh ya, karena PR utama kita ada di situ selain fokusnya kepada masyarakat Jakarta secara keseluruhan sebagai pemilih terutama. Kira-kira itu. Oke, Mas Nirwono, apakah Anda melihat program-program yang diusung Cagup serta Cawagup ini sudah menjawab masalah fundamental di Jakarta, seperti mungkin dari tata ruang, tata kota, transportasi, dan juga polusi di Jakarta, apalagi kemacetan yang selalu ada di Jakarta, Mas. Dan ini menjadi PR yang sangat besar ini bagi pemimpin ke depannya. Betul Mbak Ayu. Jadi
selain banjir, macet ya, itu pasti nomor satu ya, yang harus segera kita bereskan terkait dengan polusi udara. Nah, dalam konteks ini ketiga paslon, saya lihat paslon 1 dan paslon 3 yang lebih konkret untuk menawarkan solusi seperti ada dua ya, pengembangan transportasi publik, dan kedua adalah penataan tata kotanya. Kalau paslon 1 kemarin menyebutkan dengan adanya CBD misalnya ya, Sentra Business District di beberapa wilayah di luar selatan ya. Ini penting untuk mendistribusikan pusat-pusat kegiatan di Jakarta itu tidak hanya di sekitar pusat sama selatan. Itu satu. Yang kedua, kalau di paslon 3 itu menawarkan pengembangan transportasi. Kalau kita sekarang Transjakarta, ada Trans Jabodetabek. Nah, yang paslon 3 dan juga paslon 1 itu bisa dikatakan lebih konkret ya. Sementara kalau di paslon 2 saya melihat masih ada beberapa usulan yang rasanya dalam 5 tahun belum bisa diwujudkan ya. Misal umpamanya bagaimana mengintegrasikan antara Jakarta dengan kota-kota sekitarnya, itu kan juga bukan pekerjaan mudah ya. Bagaimana membangun aglomerasi dalam konteks kota global tadi, dan konteksnya kan tata kota ini sebenarnya kan, dalam hal penanganan banjir, penanganan kemacetan lintas, pasti urusannya ada di tata ruang. Nah, ini belum konkret bagaimana menata ruang Jakarta, tapi juga terkait dengan Bodetabek. Padahal persoalan kita ada di situ sebenarnya. Kemacetan lalu lintas misalnya, bagaimana pengelolaan transportasi itu tidak hanya di Jakarta, tapi juga harus di Jabodetabek. Nah, merangkulnya ini mau seperti apa? Ini juga menjadi PR. Bagaimana umpamanya warga Bodetabek itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Ini juga menjadi catatan, karena yang ada di Jakarta ternyata tidak hanya warga Jakarta pengguna kendaraannya. Padahal ini yang menjadi persoalan, orang masih berbondong-bondong dari pinggiran ke pusat kota, dari pusat kota ke pinggiran itu setiap hari. Dua hal tadi menurut saya menjadi catatan penting bagi ketiga paslon tadi, Mbak. Mas Nirwono, tadi juga Anda sempat Ya, sampaikan ini yang menjadi masalah utama ini banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke Jakarta seperti halnya yang kita ketahui seperti kalau habis Lebaran ini kan banyak ya, masyarakat dari luar Jakarta yang ingin mungkin mengadu nasib di Jakarta. Bagaimana sih Mas betul. mengatasi hal ini, dan kita ketahui bersama juga mungkin masih banyak SDM-SDM yang mungkin kurang pelatihan atau kurangnya wawasan mengenai Jakarta begitu. Betul sekali Mbak Ayu, kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di selain kota global, Jakarta kan menjadi pusat perekonomian nasional. Kalau itu yang dijadikan, maka bisa dipastikan dua hal. Satu, arus urbanisasi dari luar wilayah Jabodetabek akan selalu datang ke Jakarta pasca Lebaran. Kenapa? Suka tidak suka, pusat perekonomian ada di Jakarta. Kemudian lapangan kerja justru lebih banyak ada di Jakarta dan sekitarnya. Persoalannya, beban itu hanya ditanggung di Jakarta. Padahal kalau tadi saya katakan, untuk mengurangi beban Jakarta harus merangkul Bodetabek. Misal ya, pengembangan infrastruktur, pembangunan properti, penyediaan rumah tinggal, dan juga transportasi publik, kita bicaranya terkait dengan Jabodetabek, nggak bisa hanya Jakarta. Misal, mereka tetap akan kerja di Jakarta, tapi karena nggak punya tempat tinggal, mereka akan tinggal di Bodetabek misalnya. Bagaimana dari pemukiman Bodetabek menuju ke pusat ke Jakarta tidak menggunakan kendaraan pribadi misalnya. Terus kemudian bagaimana menyaring terutama para pendatang yang masuk ke wilayah Jabodetabek dan termasuk Jakarta terutama sesuai dengan standar kualitas SDM kota global. Di dalam konteks indeks kota global misalnya ya, maka keterampilan keahlian yang dibutuhkan adalah kegiatan yang terkait dengan kota global, kegiatan bertaraf internasional ya. Seperti era digital sekarang, berarti kemampuan teknologi, kemudian komunikasi dalam bahasa Inggris misalnya ya, terus kemudian tidak gaptek ya, kemudian juga artinya kita berpikir Jakarta ini bekerja untuk kota dunia, karena kita bicara kota global, maka kompetisi kita ada di kota-kota di luar, misal ada di Singapura, ada di Tokyo, ada di Sydney misalnya ya, bahkan juga sampai ke Paris, London gitu. Jadi cara berpikirnya sendiri, para pendatang tadi juga harus meningkatkan kualitas, karena kalau tidak, ini akan menambah beban urbanisasi di Jakarta. Paling mudah adalah akan menjamurnya, misalnya tadi kampung-kampung kumuh karena tidak tersedia hunian yang layak. Akan meningkat angka kriminalitas karena mereka datang tanpa bekal yang cukup, akhirnya menjadi pengangguran di Jakarta. Akhirnya menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Nah, ini yang harus dijelaskan dari awal bahwa kalau Anda datang ke Jakarta, Jakarta sudah menjadi kota global. Maka persyaratan-persyaratan apa yang harus dibutuhkan jika Anda ingin bekerja di Jakarta? Kembali lagi kepada kualitas SDM-nya tadi, Mbak Ayu. Itu PR terbesarnya. Mas, ini kan tidak mungkin terlaksana tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait. Bagaimana caranya Ya, memperkuat komunikasi dengan stakeholder terkait agar hal ini tidak terjadi seperti itu? betul, Mbak Ayu. Jadi ada 3 tingkatan ya. Pertama, Jakarta, selama belum ada Kepres pemindahan ibu kota, maka kan pemerintah pusat tetap ada di Jakarta sebagai ibu kota ya. Dengan demikian, hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat harus selaras ya. Apapun kebijakannya pasti terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Satu.
Kedua, tadi kita bicara soal banjir, macet, sampai dengan urbanisasi. Itu kan terkait dengan Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi sebelahnya, entah itu Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Tapi kalau kita bicara provinsi yang pendatang terbanyak urbanisasi, kita juga harus bicara dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang terbesar pendatang ke Jakarta. Nah, yang tidak kalah penting juga dalam konkretnya lagi, tingkat ketiga, yaitu bagaimana Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten di Bodetabek, Mbak Ayu. Karena kita bicara aglomerasi. Di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sudah disebutkan nanti akan dipimpin oleh Wapres Badan Aglomerasi Jabodetabek Punjur. Nah, kita harap dengan adanya badan tadi itu penyelesaian banjir, macet, urbanisasi dapat lebih terintegrasi, Mbak Ayu. Nah, PR berikutnya adalah di sini bagaimana cagup-cagup tadi ya dapat menawarkan program yang lebih konkret kerjasama dengan pemerintah Bodetabek. Karena sebenarnya sudah ada sebelumnya yang disebut namanya Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jabodetabek, BKS ya. BKS ini selama ini tidak dapat berhasil karena lebih kepada tidak adanya pembiayaan. Kerjasama kalau tidak ada pendanaan pasti tidak akan terwujud. Nah, dalam badan baru yang dibentuk nanti badan aglomerasi tadi, kita harap tidak hanya sekedar kumpul-kumpul nih Mbak Ayu, tapi juga bagaimana kewenangannya, bagaimana pembiayaannya ya, terus bagaimana juga pembagian kewenangannya terutama supaya tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi sama dengan pemerintah kota kabupaten. Ini PR terbesarnya kalau kita ingin menyelesaikan masalah banjir, macet maupun urbanisasi. Kaitannya juga nanti arahnya adalah Jakarta sebagai kota global didukung oleh kota-kota di sekitarnya. Kira-kira itu Mbak Ayu.